bergabung. Nah, hari ini sungguh luar biasa loh, karena pembicara kita kali ini pasti sungguh mulia. 14 tahun. Waktu kita 14 tahun, mana aja ya? Wow, di sini banyak banget nih. Ada Koko Samson, ada Wisnu. Wah, banyak banget tuh. Apa kabar semuanya? Kalau nggak kayak gini nggak ketemu ya. Wow, ada siapa lagi nih? Aduh, oh ada Freddy. Wah, terima kasih. Cewek mah cantik, papa. Aduh, ampun deh. Rodok. Gemeter ini ya. Oke, tanpa panjang-panjang lebar, saya mengangkat satu pujian lagi sebelum saya akan panggil pembicara kita kali ini. Saya panggil dulu ya, enak ya, saya panggil dulu ya. Bentar ya. Jadi kita siapkan hati, mau berdoa sama Tuhan Yesus. Panggil setelah ini ya. Bapa yang maha baik, mengucap syukur Tuhan untuk setiap apa yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau sekali lagi mengundang Kau dalam kehidupan kami. Kami mau mendengar Tuhan setiap apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan. Selawatlah kami Bapa. Ini waktu-Mu Tuhan, berkaryalah. Lembutkanlah hati kami Tuhan. Karena kami mau untuk Kau bentuk Tuhan. Kami mau angkat satu pujian ini sebagai doa kami Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan.
kehidupan kami, Tuhan. Malam hari ini, Tuhan, kami memohon, Tuhan, selawatlah setiap kami, Bapa, yang ada di tempat ini, yang ada dalam acara ini, setiap orang yang ada dalam kehidupan kami. Selawatlah setiap kami, Tuhan. Jamalah hati kami, Tuhan. Lembutkanlah hati kami, Tuhan. Kami mau dan mampu mendengar firman-firman. Tancapkanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga akan berbuah dan menjadi berkah. Malam hari ini, Tuhan, kami berdoa untuk Alfred, yang Kau berkati dia, Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, Bapa. Menaungilah dia, Tuhan, agar apa yang dia pikirkan, dia katakan, dan dia berbuat benar-benar untuk kemuliaan nama-Mu. Ini waktu, Tuhan, berkatalah, kami siap mendengar. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Saya panggil Aldri dulu ya. Pembicaranya hari ini ganteng loh, masih muda loh, sama apa ya? Nanti lihat sendiri deh, gantengnya kayak apa. Aku panggil ya, Aldri. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Aldrid dari Sword of God BPK Keuskupan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pewartaan dari Lukas bab 6 ayat 39 sampai dengan 42. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari dalam mata saudara. Suatu ketika ada seorang murid yang selalu terlambat dan nilai ujiannya selalu jelek, sehingga ia selalu dimarahi guru dan dicap sebagai murid yang tidak niat sekolah. Murid itu hanya bisa pasrah karena internet di rumahnya itu sangat lemot. Dan setiap pagi ia harus mengurus orang tuanya yang sakit keras. Dan setiap selesai sekolah online, ia selalu pergi berjualan kerupuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sampai dengan malam hari. Oleh karena itu, nilai hasil ujiannya itu selalu jelek. Karena ia tidak memiliki banyak kesempatan waktu untuk belajar. Dan tanpa disadari, setiap hari dalam perbincanganku dengan teman-teman, cenderung kami menghakimi murid tersebut menurut pandangan dan pendapat kami sendiri yang belum tentu benar. Walaupun mungkin ada yang tidak setuju, karena menurutnya ini bukan menghakimi, tapi mengkritik. Namun, mengkritik itu beda dengan menghakimi. Karena menurut KBBI, mengkritik itu adalah tanggapan yang disertai dengan uraian, pertimbangan baik dan atau buruk terhadap suatu karya. Sedangkan menghakimi itu sudah mengadili, atau kita sudah seperti mendakwa orang itu. Jadi ketika kita menghakimi orang lain, maka kita sudah bertindak sebagai hakim penuntut sekaligus hakim yang memvonis bahwa orang itu bersalah dan harus dihukum. Nah, tadi di ayat yang ke-41 dikatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Karena itu, bila ada yang berbuat salah, apalagi jelas berbuat jahat, kita tidak boleh langsung menghakiminya. Tapi sebaiknya kita menegurnya dan menasihatinya secara empat mata. Dan kita juga perlu tahu mana yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Dan yang boleh dilakukan adalah mengkritik yang membangun. Jadi kita memberi saran, menegur, dan memberinya solusi. Dan itu dilakukan secara empat mata. Dan kita juga harus mengampuni orang yang telah melakukan kesalahan ataupun sebuah kejahatan. Dan yang tidak boleh kita lakukan adalah mengkritik tanpa solusi. Dan kita juga tidak boleh langsung serta-merta menghakimi, walaupun memang orang itu sudah jelas melakukan kesalahan ataupun kejahatan.
Dan yang terpenting sebenarnya adalah menjaga diri kita agar tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan bukan hidup di dalam kebenaran diri kita sendiri yang sudah dipengaruhi oleh kebenaran-kebenaran duniawi. Karena itu, Yesus mengendaki kita untuk bisa memperbaiki diri dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan lewat relasi doa hening bersamanya. Agar kita bisa mendengarkan sabda Tuhan. Dengan demikian kita tidak akan lagi terdorong untuk menghakimi atau membicarakan kesalahan ataupun dosa yang telah orang itu perbuat. Karena belum tentu diri kita lebih bersih dan sudah hidup dalam kebenaran Tuhan. Nah teman-teman, sudahkah kita menilai orang lain menurut pendapat dan pandangan yang lebih luas? Ataukah kita masih menilai orang dengan pendapat dan juga pandangan pribadi kita sendiri yang sebetulnya belum tentu benar? Nah, maka dari itu, marilah saat ini kita belajar dari Paus Fransiskus yang mengajarkan kita setiap hari untuk melakukan eksamen ataupun pemeriksaan batin sederhana. Dan itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu carilah 3 hal yang bisa kita syukuri. Dan yang kedua, kita perlu mencari 2 hal yang kita sesali, dan kita harus mohon ampun kepadanya. Dan yang ketiga adalah kita membuat niat baik untuk esok hari supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Nah teman-teman, saya juga memiliki satu kesaksian sederhana tentang menghakimi. Jadi 2 tahun yang lalu pada saat itu saya masih kelas 7. Dan kebetulan pada saat itu saya mengikuti ekstrakurikuler basket. Dan kebetulan juga pada saat itu ada kelas meeting atau lomba antar kelas. Dan puji Tuhan saya bersama teman-teman bisa mendapatkan juara 1 basket di kelas 7 itu. Dan hal itulah juga yang akhirnya membuat pelatih saya masukkan saya di tim utama bersama kelas 8 dan kelas 9. Nah, namun pada saat itu saya menjadi merasa lebih jago dibandingkan teman-teman seangkatan saya. Dan tanpa saya sadari, ternyata saya sering tergoda untuk menghakimi mereka, baik itu pada saat latihan maupun pada saat pertandingan. Sehingga saya pun cukup sering untuk menegur dan bahkan memarahi mereka. Karena menurut saya mereka kok tidak jago dan cukup sering melakukan kesalahan dalam permainan. Namun akhirnya setelah saya mengikuti beberapa kali pertandingan, saya mulai menyadari bahwa ternyata saya tidak paling jago dan masih banyak lagi orang yang lebih jago dibandingkan dengan saya. Dan saya pun juga menyadari bahwa basket ini tidak hanya bisa 1 orang yang jago, karena ini adalah sebuah permainan tim. Sehingga pada saat itu akhirnya saya pun mengajak teman-teman saya itu untuk latihan bersama saya, dan saya pun memotivasi mereka supaya mereka semangat dalam latihannya sehingga nantinya skillnya bisa sama atau bahkan lebih jago daripada saya. Sehingga jika nanti kita kalah, maka kita akan kalah bersama, dan jika kita menang, maka kita harus menang bersama. Karena kita sama-sama istimewa dan juga sama-sama jago. Nah, dari itulah teman-teman dan sahabat-sahabat yang terkasih yang membuat saya akhirnya menjadi tidak mudah untuk menghakimi orang lain. Namun sebisa mungkin saya untuk memahami dan juga mensupport mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, maka dari itu, mari saat ini kita siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih karena kami boleh mengikuti acara BWC pada malam hari ini. Terima kasih atas supaya yang boleh Kau anugerahkan kepada kami, dan kami pun boleh belajar mengenai hal menghakimi. Dan Tuhan, mampukanlah kami untuk bisa hidup dan menjaga diri kita agar tetap hidup dalam kebenaran-Mu, dan bukan hidup dari kebenaran-kebenaran manusiawi yang sudah dipengaruhi oleh kebenaran-kebenaran duniawi. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan saya mohon maaf sekali dan Tuhan memberkati. Bye-bye. Thank you, Aldrin. Luar biasa. Ini mantu aku. Bang cari mantu belakang. Nah, oke. Sebelum kita akhiri acara ini, saya mau ngajak semua untuk lagunya slow banget. Karena saya ingin tidurnya enak. Kalau lagunya jemprak-jemprak, ntar pokoknya tidur ya. Tidur nggak? Ya.
Yesus memberkati dan see you. Bye-bye.